Kali ini Nopi Bule lagi-lagi mengeluarkan kata-kata yang tidak bermoral dan tidak beretika, teman-teman. Meskipun di video ini tidak menyebutkan nama Bapak Joko Widodo, tapi semua orang sudah tahu siapa yang dia maksud. Kadang Mang Ujang berpikir, apakah jangan-jangan benar apa yang dikatakan oleh Bitor ya, bahwa kader-kader partai PDIP ini banyak yang tidak memiliki ijazah. Kadang mereka masuk partai katanya kesulitan karena di tubuhnya itu ada tato-tato, sehingga ijazahnya itu dibuat di pasar pramuka. Itu kata Bitor loh. Jangan-jangan si Nopi ini juga dia ini tidak punya ijazah ya, dibuatkan di partai pramuka. Jangan-jangan ya, karena dia ini tidak mencerminkan seseorang yang berpendidikan gitu kan. Apa jangan-jangan dia ini preman pasar lalu direkrut menjadi seorang kader. Nah, video si Nopi Bule ini teman-teman memicu amarah para netizen, khususnya para pendukung Bapak Jokowi. Jadi seperti apa kelengkapan videonya? Yuk kita simak. Sanggup ya 2029 pemilu selanjutnya Jawa Tengah. Wah, kalau udah Nopi yang ngomong gua lemes dah. Serem gua. Gajah itu sekarang ibu ya. PSU. Ini akun gua guys. Sekarang kita paham kan seberapa besar, seberapa hebatnya kualitas mereka. Meskipun mereka lulusan sarjana, mau S1, S2, S3, mau S10 pun, kalau attitude-nya nggak ada ya sama aja kan gitu. Ilmu itu nggak ngejamin buat seseorang, ya kan? Attitude nggak ada, tutur katanya hancur. Orang begini masih dipakai di partai, apa yang diharapkan masyarakat nanti gitu? Kalau dia menjadi seorang dewan ataupun menjadi anggota-anggota dewan gitu loh, nggak ada. Dari tabiatnya aja udah kelihatan gitu loh, mereka itu emang hanya suatu bentuk perkeruh masalah ya, memperkeruh keadaan, tidak sukanya akan kehadiran orang yang lebih berhasil daripada mereka. Ya ini sih sebenarnya sebuah ultimatum juga ya buat Ibu Mega gitu loh, tolonglah Ibu, Anda kan pengen perbaikin partai Anda, pengen menjadi yang lebih baik lagi, dipercaya lagi oleh masyarakat. Tapi kalau kader-kader Anda aja seperti ini, gimana PDI-mu bangkit? Gimana PDI bisa menjadi lebih baik lagi gitu? Coba untuk lebih dievaluasi lagi kader-kadernya, para kader-kadernya seperti ini gitu. Ini yang akan merusak nama partai itu seperti ini. Hanya karena nggak suka sama seseorang, akhirnya mencelakakan diri sendiri, mencelakakan nama partai, memperburuk nama partai. Mungkin udah saatnya lah untuk Ibu Mega itu merombak sistemnya, merombak organisasi, struktur-struktur dalam kader partainya inilah. Jangan sampai orang-orang yang dulu cintakan partai PDI akhir hengkang gitu loh, karena ulah-ulah istilahnya tidak bertanggung jawab, ataupun yang tidak punya kapasitasnya, tidak memiliki kapasitas yang mungkin bisa mumpuni menjadikan wadah kepada masyarakat yang lebih baik lagi gitu, dari cara berbicara, bersikap, bertutur kata gitu loh. Diri boleh, tapi nggak usah terlalu ditonjolkan juga gitu loh. Sumpah ya, aku sebagai masyarakat biasa sangat malu melihat ya kader-kader PDIP yang dengan bangganya memakai baju kebesarannya ya, hanya untuk membenci seorang Jokowi ya, hanya untuk mengolok-olok seorang yang bernama Jokowi dengan baju kebesarannya yang warna merah. Bener-bener memalukan ya kader PDIP ya. Memalukan sekali. Kita sebagai masyarakat melihat seperti inilah cerminan kader-kader PDIP. Arogan, sok merasa pintar, sok merasa hebat. Ya padahal ya kita lihat sendiri nih. Saya sendiri menyaksikan ya bahwasanya kader PDIP seperti inilah kelakuannya. Ini adalah contoh yang kecil, contoh yang nyata ya. Ini bagaimana dengan orang-orang yang sedang di atas sana, kader-kader PDIP yang sedang berdiri duduk manis di DPR RI itu. Itu bagaimana? Apakah seperti ini kualitasnya orang-orang PDIP? Ya, sangat memalukan sekali ya. Sangat memalukan ya. Kau memakai baju kebesaranmu dengan mengolok-olok mantan Presiden Republik Indonesia ya. Ini benar-benar ya sangat memalukan sekali. Seperti inilah ya cerminan dari kader-kader partai PDIP ya, sangat memalukan. Mulutnya isinya sampah semua. Kita masyarakat, kita yang menilai ya. Jadi jangan sok merasa hebat ya. Suara tertinggi di negara ini adalah suara masyarakat ya, bukan suara partai PDIP. PDIP itu didukung oleh rakyat. Kalau PDIP seperti ini gaya bahasanya, kalau PDIP seperti ini gayanya, ya masyarakat dipastikan tidak akan mendukung partai PDIP. Memalukan sekali ya.
Cuma seperti ini kader partai yang katanya partai terbesar di Indonesia. Cuma seperti ini. Nggak ada kualitas, seperti orang nggak berpendidikan, seperti orang yang punya pikiran. Sadar kau Nopi, nggak ada kaca di rumah kau. Macam sempurna kali kau. Muka kau itu aja, nengoknya mau muntah orang tahu Nopi. Siapapun itu yang kau maksud, Jokodo apapun itu, siapapun orang yang kau maksud, yang kau bilang mampus, jangan-jangan kau yang duluan mati. Sadar diri kau Novi, macam hebat kali kau. Jadi caleg pun kau gagal. Kau hina Pak Jokowi. Setiap hari gak ada lagi konten kau selain menghina Pak Jokowi dan Gibran. Padahal kau itu gak ada papanya Novi. Jadi caleg pun kau gagal. Gak ngaca kau ya. Muka kau itu udah makin kempot. Kenapa? Isi otak kau itu cuma kotoran. Manusia gak ada adab kayak gini. Baguslah Pak Jokowi meninggalkan partai lain. Bagus. Kita tengok aja nanti gimana partai kan ke depannya tanpa Pak Jokowi. Terbukti kan? Kalah kalian kan? Orang yang udah 5 kali menang konsentrasi politik. Mau kalian lawan? Suhu coy, suhu. Kau apa? Setai-tainya kau. Ciri-ciri kader sampah yang partainya sebentar lagi menjadi partai kerdil. Kalian PDIP sudah tidak lagi elegan di mata masyarakat Indonesia. Kalian di mata masyarakat Indonesia adalah partai yang brengsek. Partai yang tidak lagi pro dengan masyarakat rakyat Indonesia secara utuh. Percayalah ucapan saya. Megawati mati, PDIP hancur. Inilah mulut ya, rakyat 16% yang hatinya diselimuti iri, dengki, dan kebencian. Ini segelintir manusia 16% merasa paling baik, merasa paling benar. Ya. Sesombong-sombongnya dirimu yang gak bisa menjaga mulutmu. Tanpa Pak Jokowi, PDI jadi apa? Jadi apa? Bisa menjadi kadernya presiden sampai kiamat. Sampai kiamat. Kalau sampai kadernya PDI menjadi presiden, hanya Pak Jokowi 2 periode. Begitu Pak Jokowi meninggalkan PDI, karena selalu diatur ketua umumnya, mereka selalu menebar kebencian dan kedengkian. Apalagi si comberan ini selalu teriak-teriak, mencerminkan sifat dengki hatinya. Anda masih menjadi kader, tidak mencerminkan sifatmu yang baik. Kalau Anda sampai kepilih menjadi DPR, otakmu yang pertama bukan aspirasi masyarakat, tapi bagaimana cara menyolong uang rakyat. Itulah otakmu. Indonesia ini juga tidak dilarang untuk mengkritik siapapun. Mengkritik dalam arti yang sehat. Mengkritik itu bukan berarti kita bebas sesuka-suka kita. Ngatain orang, menghina orang, menghujat orang. Semuanya itu punya batas. Ya, semua itu punya arah. Dan semuanya itu kita ngoceh-ngoceh ataupun ngomong itu punya tujuan. Bukan asal ngomong kayak orang ngomong ataupun asal hujat kayak preman yang lagi ngamuk, yang nggak ada sekolahnya mulut kita itu. Semuanya itu pasti diatur dengan hati, diatur dengan pikiran. Itu namanya kita manusia yang terdidik, manusia yang punya adab, ya kan? Nah, kalau manusia yang seperti itu di dunia ini sudah tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulutnya itu yang beradab dan bertuhan. Saya kira itu bukan manusia lagi. Mungkin dia itu memang turunan manusia nggak beradab. Manusia ya yang mungkin manusia sampah, yang selama ini nggak pernah diajari orang tuanya. Salah satunya ini ya ini, si Novi ini. Kalian lihat kan, kalian dengar apa yang dia bilang. Jokodok, oke, kalau dia mereka itu ngatain
Jokowi itu Jokodok. Oke, bisa dipahami ya, maklum. Kalau sakit hati, sampai kapanpun mungkin manusia-manusia seperti ini yang disuruh juga, ya, yang mungkin disuruh makan tai, ngomong apapun selalu mau tuh. Ya seperti inilah. Juga inilah salah satu didikan dari orang tua yang tadinya preman, mati ditembak Petrus dulu. Ya inilah salah satunya. Novi bule ini mulutnya seperti itu. Kalian dengar aja. Jokowi kapan kamu mampus katanya. Kalian dengar kan itu? Ngeri ya, mulut seorang Novi yang katanya kader PDIP kebanggaan. Apakah seorang kader? Ya, mungkin abang-abangnya, kader-kader tua lainnya yang udah mapan, yang isi otaknya selama ini bisa diterima rakyat, walaupun ya banyak hal-hal yang dilakukannya juga nggak bener. Nggak pernah loh ngomong ataupun ngatain seperti itu. Mampus. Mampus itu lebih parah dari kata-kata mati. Ya kan? Karena apa? Mampus itu biasanya dipakai oleh manusia-manusia yang nggak ada adab. Manusia preman, manusia busuk. Nah inilah. Kapan Jokowi mampus katanya? Orang sesirik-siriknya kalau dia itu sebagai kader, sebagai seseorang yang ada dalam organisasi, nggak begitu tuh ngomongnya. Ngeri. Parah banget. Wow, gila sih, ini video Novi Bule yang paling parah menurut Mang Ujang ya. Kenapa? Apakah dia ini depresi, nyala gagal, dan akhirnya melampiaskan amarahnya dan kekesalan dan kekecewanya ini kepada Bapak Jokowi? Kok ada ya orang yang bencinya tuh benci banget gitu ya teman-temannya. Sebenarnya apa sih yang dirugikan Bapak Jokowi kepada dia gitu kan? Dan dia ini pengecut sekali, gak berani menyebut Jokowi gitu kan, jadi nyebutnya Jokodok gitu. Kalau nggak pengecut dia pasti sebut langsung ya. Jokowi itu selalu dibilang Jokodok, dan ini ditujukan kepada siapa sudah jelas gitu. Jadi harapan Mang Ujang video ini viral gitu biar sampai gitu ya. Dan kepada Ibu Mega juga, Bu, jangan dibiarkan dong kadernya seperti ini gitu kan. Sekarang PDIP ini sedang merosot loh di mata masyarakat ya. Jangan sampai tambah merosot lagi, tambah nyungsep lagi dengan kader-kadernya yang seperti ini wataknya gitu. Jadi sebenarnya rusaknya PDIP itu bukan karena Pak Jokowi, tapi oleh ulah kader-kadernya sendiri gitu kan. Mereka ini tidak ada terima kasihnya loh sama sekali. Padahal tanpa Pak Jokowi mungkin PDIP sedari dulu nyungsep gitu kan. Nah teman-teman, semoga video ini menjadi contoh buat kita semua ya. Apalagi kita-kita nih yang bekerja melayani masyarakat. Adab itu nomor 1 teman-teman ya. Percuma kita pendidikan tinggi tapi adab kita merosot seperti orang di video ini gitu kan. Oke, mungkin demikian video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Semoga teman-teman dan keluarga juga selalu diberi kesehatan. Saya Ujang Sarip dari YouTuber Nusantara mohon pamit. Salam sadar, salam kritis, salam rakyat. Wassalam. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk
persatuan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, taring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.